remisi itu sudah ada aturannya. Jadi kita sebagai pelaksana di lapangan tidak bisa kita memberikan kebijakan ini harus dikasih berapa, ini harus dikasih berapa, saya suka sama yang ini saya kasih banyak, itu tidak bisa. Jadi kan tahun pertama dapatnya misalnya berapa, kalau remisi remisi raya ini kan dapat 15 hari tahun pertama ya. Nanti berikutnya kalau ada peningkatan ya harus kita tingkatkan sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi tidak bisa ketika sudah jatahnya harusnya dia dapatnya 1 bulan, karena dia mungkin ada kekurangan dikit saya kasih 15 hari aja, itu tidak bisa. Atau karena dia itu kasusnya tertentu yang ini kayaknya dibenci masyarakat ini jangan dikasihkan full, tidak bisa. Artinya ada prosedurnya. Ya, artinya prosedurnya ketika dia memenuhi syarat ya harus kita kasihkan secara full itu jumlah remisinya berapa. Dan ketika dia tidak memenuhi syarat ya tidak sama sekali dikasihkan. Gitu. Misalnya dia pelanggar ya. Dia melanggar, ada pelanggaran yang kena dia sanksi gitu ya. Kena sanksi sehingga dia tidak diberikan remisi. Dia tidak dikasih sama sekali. Itu. Jadi dalam setahun ini narapidana ini dapat berapa remisi? 2 kali. Apa? Remisi 17 Agustus sama remisi dari besar keagamaan. Hanya itu ya? Atau misalnya si narapidana ini berprestasi gitu, apa ada juga? Ada sebenarnya, tapi aturannya banyak itu ya. Jadi kalau untuk konteks ini saya cerahkan yang umum aja lah ya. Karena itu jarang yang mendapatkan jarang. Artinya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ada remisi khusus istilahnya gitu ya. Jadi remisi 17, remisi hari raya besar ya. Dan masing-masing remisi ini besarannya berapa tahun? Berapa bulan atau berapa hari? Ya masing-masing ya. Jadi kalau dia tergantung dia tahun keberapa dapatnya. Itu berlainan. Tahun pertama sama dia sudah 4 tahun di sini mendapatkan remisi yang keempat, itu beda. Semua ada aturannya lah. Tapi minimal tahun pertama berapa Pak? 6 bulan pertama itu? 6 bulan pertama kalau yang hari raya 15 hari. Kalau yang itu 6 bulan. Kalau yang 7 bulan terus 1 bulan. Artinya dalam 1 tahun minimal lah ya. Kalau itu vonisnya di bawah 1 tahun lah ya, 1 tahun di bawah 1 tahun ya itu. Dapat 1 bulan setengah kayak gini Pak ya. Ya, 1 bulan 15 hari. Artinya kalau misalnya tiba-tiba ada narapidana sih, iki kudune dihukum setahun lah kok wis mulai dhisik. Sebelum setahun bisa pulang. Nah, ternyata ada itu. Ada remisi. Oh, iya. Jadi memang Pak, kadang-kadang memang di masyarakat itu kita nggak tahu ya, karena tidak ngerti ya itu jadi dihukum setahun. Nah kok metu? Pirang bulan nih? Paling gak duit sih diarani mesti lapas. Padahal kita ini susah sekali. Untuk mengatur kayak gitu kita nggak bisa. Kalau yang di di lapas ya. Untuk kebijakan kan dari pusat. Kita prosesnya bagaimana Pak Rujal? Kalau prosesnya ya kita melihat persyaratan yang ada di warga binaan itu ya. Ketika dia waktunya sudah memenuhi syarat, terus tidak pernah melanggar, ya semua memenuhi syarat lah. Kita wajib mengusulkan. Kalau kita tidak mengusulkan, kita yang memberikan sanksi. Jadi bukan bukan petugasnya justru yang di. Iya, kalau kita nggak mengusulkan gitu Mas. Iya, ada apa? Kan kita bisa saja karena suka atau tidak suka. Kalau suka kita berikan lebih, kalau tidak suka kita tidak usulkan, kan gitu kan? Padahal kenyataan di lapangan tidak bisa kita memberikan lebih, karena memang aturannya sudah ditetapkan dari atas.
tidak mungkin kita bisa memberikan hal yang di luar dari kebutuhan. Kalaupun kita coba-coba, nah, itu pasti konangan. Dan selain konangan, pasti kita akan, kalau kita terbukti bahwa kita tidak profesional, kita akan mendapatkan sanksi. Artinya coba-coba durung waktu ini 6 bulan, moro-moro dimintakan remisi gitu ya? Iya. Yang syarat minimal tadi 6 bulan. Moro-moro 5 bulan di jalur remisi. Misalnya kita ditambahi waktu ini. Mungkin lah gitu kan. Dari jalan kali 5 atau tinggi ini 6 bulan. Ya. Dari tanggalnya misalnya. Oh. Ya. Ya aneh jadi Pak ya. Untuk macam-macam sebenarnya. Ya itu kan itu untuk untuk membentengi ya. Iya. Membentengi itu pasti ada prosedur yang harus dilakukan supaya betul-betul bahwa proses ini dijalankan dengan benar. Terus Pak, tiap usulan misalnya tahun ini untuk hari raya Lebaran Lapas juga mengusulkan 600. Apakah semuanya itu pasti akan disetujui? Ketika sudah ngomong prosedur sudah masuk. Ya, saya tidak bisa bilang bahwa itu akan 100% disetujui ya. Tetapi kalau tidak ada apa-apa, itu akan disetujui semua. Jadi artinya gini, kita kan mengusulkan itu bukan asal-asalan. Kita sudah lihat track record yang bersangkutan, ya, syarat-syaratnya syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat itu. Jadi kalau di belakang hari setelah kita usulkan tidak ada apa-apa, dia akan didapatkan. Tetapi kan ada setelah kita kirimkan, baru 1 hari 2 hari dia melanggar di dalam. Nah itu bagaimana itu nanti? Kan coret. Kita minta untuk dicabut. Pembatalan usulan itu. Jadi gak moro-moro Pak ya? Jadi misalnya sekarang sudah dapat, itu evaluasinya berapa hari setelah? Oh ini memang harus benar kena ini oleh bisa ini. Ada evaluasi nggak? Misalnya 1 bulan. Nah, artinya dia itu sebelum revisi dikeluarkan, kalau dia melanggar, otomatis dia akan gugur ya. Gugur. Tetapi setelah diberikan, denda ya. Gitu ya. Dia kenanya yang lain nanti. Kenanya yang lain. Misalnya nanti ke depannya kon gak iso gak oleh kon. Berikutnya gitu ya. Pas revisi 17-nya mungkin ya. Gitu. Ya. Pak,